Selamat bergabung kembali teman-teman di Kasino Podcast Kabar Sinesono dengan set yang baru. Dan juga co-host kita yang menemani hari ini adalah aja. Adi. Halo. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya, tepuk nyamuk. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, setting kita yang baru hari ini di episode perdana Kasino Podcast. Setelah kita puasa hampir berlama-lama ya. Hampir kelamaan. Hampir kelamaan, berlama-lama. Ya, akhirnya kita sudah menempati sebuah rumah yang baru. Dan sekarang mampirnya kita tutup kafenya. Kita buka distro. Dengan disupport oleh Asla Clothing. Asla Clothing. Asalaku Clothing, teman-teman. Nah, di perjumpaan hari ini, selain kita memperkenalkan konsep baru kita, distro, kita akan ngobrol tentang perjalanan kita yang kemarin ke Jawa. Oke. Nah, kita kan kemarin sudah ke Semarang, Surabaya, dan Jogja. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita sudah posting 3 video dari perjalanan kita. Bisa kalian lihat di video sebelumnya itu. Ada apa di Kelenteng Sampokong, Misteri Dewa Kuangkong dan Gerbang Naga, juga Misteri Telaga Awet Muda dan Goa Kerajaan Kera. Nah, ternyata pencarian tim kami menemukan sebuah telaga ya, yaitu Telaga Awet Muda atau The Fountain of Youth yang konon katanya ada di Atlantis katanya, ada di Yunani, ada di Mesir, tidak. Ternyata ada di Indonesia. Itu apa bisa-bisanya orang Indonesia aja ya? Enggak juga sih. Tapi karena memang mata air itu ajaib. Ajaib. Jadi kalau di video itu kan kita ceritakan, karena cepat ya, di video itu kita ceritakan Sunan Kalijaga membantu seorang janda tua namanya Bo itulah gitu. Iya. Nah, terus Bo Iro kali. Bukan Bo Iro. Namanya siapa ya? Bo siapa lah itu. Jadi kepikiran kan? Iya. Ditancaplah tongkat, akhirnya keluar air untuk membantu masyarakat sekitar. Berlangsungnya tahun diganti tahun. Nah, anak Panembahan Senopati, putrinya Loro Tembayun itu mandi di sana untuk bersiap-siap, apa ya orang bilang, waktu itu beliau ingin melakukan sendratari untuk memikat hati siapa namanya, Ki Ageng Mangir. Nah, karena mandi di situ membuat beliau lebih fresh, auranya lebih cantik. Dan dipercaya juga ya memang untuk ya awet muda. Mungkin Borondonya pernah di situ juga. Songong. Nih, Tasya nggak mau syuting. Orang lagi syuting. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ada cerita yang terpotong. Yang soal apa tuh? Soal Gunung Kawi. Oke. Gunung Kawi. Nah, ada cerita misteri ternyata ya. Kita waktu nginep di sebuah hotel di sana, katanya ada tidur di jendelanya dia ketok. Oh iya. Nah. Iya itu. Belum tidur sih. Yang kita baru sampai. Terus lu orang udah pada masuk tuh. Baru sampai apa orang kita udah ngapa? Udah sampai, udah lagi pada nyantai, udah itu pada masuk tuh kamar masing-masing. Nah, nggak lama ada yang ketok kaca. Ngetoknya bagaimana? Soalnya karena Dewe bilang katanya mungkin dia kepleset, dia tok gitu. Kepleset nggak mungkin kan begini. Oh iya. Oh jadi ketokannya 3 kali tok. 2 kalian. Oh. Kan nggak mungkin orang kepleset. Terus bapak aneh. Iya juga. Bapak nggak coba untuk sepet gitu? Enggak. Gue cekin, kan setannya kesel kan? Oh gitu. Oh iya. Jalan lagi dia ke tempat lain. Benar. Biasanya kan orang kan cekin ya. Iya, orang kan langsung kepo. Siapa tuh? Maju gitu. Kalau ini kita cuekin. Gue cuekin lo. Mampus lo. Berarti dia cuma tok gitu udah. Udah itu senyap. Pas gua keluar, nggak lama keluar kan, ada bunyi itu nggak lama gua keluar lihat. Oh, Bapak keluar juga lihat. Cuma selang berapa lama? Oh, terus ada berapa itu? 10 menit, 15 menit? 5 menitan lah. 5 menitan terus gua keluar mau ngerokok deh. Nggak ada siapa-siapa, si Dewi juga udah masuk kan, gue tanya si Dewi. Sekarang dia jatuh kan nyeret. Nyeret pasti kena bangku kan. Itu kan ada bangku dulu. Nah kalau cuma tok, ya itu jatuh Iya. kan. Dia nggak sengaja tangannya. Lagian kalau jatuh gubrak gitu kan, kencang lebih kencang. Orang aja nggak gubrak kok. Ini cuma tok-tok. Mau ngapain, assalamualaikum. Nah itu kira-kira jam berapa itu?
Kalau nggak salah sekitar jam setengah satuan, jam satuan deh. Masa iya? Enggak lah. Iya kan? Pagi loh itu. Orang kita aja makan itu aja, pop mie aja udah jam setengah satu kok. Enggak, kita kan kita nyampe jam 11. Kita nyantai-nyantai setengah 12 sampai jam 12. Habis itu jam setengah satuan udah pada masuk deh kalau nggak salah. Jam 12-an udah pada masuk jam setengah satuan. Sayangnya kita tidak ini explore yang ke atas ya. Iya. Ternyata di tangganya itu gelap gulita. Kayaknya seru tuh ya. Nah, kalau teman-teman ada yang kepengen kita explore yang apa yang horor-horor gitu, yang kayak konten kreator lainnya, boleh usul. Iya. Ya, boleh ya. Apalagi dibiayain, lebih Iya. boleh lagi. Iya. Masa dibiayain sama viewers? Nah ya itu dia. Dan juga mungkin teman-teman lihat kok kayaknya kentang gitu ya, itu mohon maaf karena memang waktu kami syuting rencananya kami ingin syuting ke Pasarian. Iya. Mbak Jugo, cuma ketika kami naik dilarang untuk Pas naik merekam. tangga ke Mbak juga itu udah nggak boleh bawa kamera. Semua kamera harus dimatiin dan naik, dan itu juga lagi pada sholat Jumat ya? Apa kita hari Jumat? Oh lagi pada nggak ada deh, kuncinya juga nggak ada. Iya benar. Ya. Iya sholat Jumat. Lagi pada sholat Jumat, pas sholat Jumat lagi nggak ada siapa-siapa, nggak ada pengurusnya di sana. Nah itu dia, jadi mohon maaf kalau teman-teman notice kok cuma sepengah sepotong ya, karena itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita ya ada waktu lagi, kita bisa mengurus perizinan dengan benar gitu. Ya bisa lah ya kita syuting lagi di sana. Ya itu sih salah satu tempat yang cukup spesial ya buat teman-teman. Kalau yang tahu kan Gunung Kawi konon katanya kan tempat pesugihan, gitu. Ternyata kan bukan. Dan gak seseram itulah. Soalnya lebih santai aja. Sekarang udah modern, udah dibangun, tempatnya rapi, bagus. Banyak penginapan juga. Gembelnya juga nggak ganas-ganas kayak dulu gitu. Tempatnya oke kok. Gembelnya kalem sekarang. Duduk di samping-samping, diem aja. Iya, kalau dulu enggak. Dulu ganas itu sampai Bisa nyamperin kan? nyamperin Ikutin. orang kita ngasih aja ya. Itu kalau kita kasih nih yang tua, yang muda datang bisa ambil dari yang tua itu terus dipukul. Jadi gua males kalau ngasih di situ, bukan karena ngamuk, males gitu. Nah, jadi ada beberapa tempat yang saya mention di sini. Saya kok gua formal banget. Yang gue mention di sini adalah itu tadi Gunung Kawi kenapa kepotong, dan juga yang paling keren itu sebenarnya kita ke Goa Kiskendo. Iya. Ternyata gue baru lihat kemarin. Kiskendo ada juga di Kendal. Kendal. Namanya Goa Kiskendo Kendal. Mungkin dia tembus. Itu jalan gunung tapi Iya. nggak serapi itu. Kendal sama Jogja emang Jawa mana? Kendal Jawa Tengah bukan? Nggak tahu, pokoknya gue baru lihat kemarin lewat di TikTok Kiskendo Kendal. Cuma dia jalur gunung kayak orang trekking. Oh, ya mungkin satu Tembusan, garis tembusan kali, karena kan memang waktu kita lihat di petanya itu kan untuk dari sini ke sana tuh 0,5 kilometer, Pak. Makanya kan gue tanya kan di video itu, berapa jauh lu jalan gitu. Cuma pas kemarin kata pengawasnya, dia bilang nggak ada tembusan, semuanya buntu. Yang diarahin kan ada cabang 3 ya, apa 4 tuh, ya kan? Cuma Ya, kan yang ujungnya satu kecil kan, cuma buat sampai bertapa. ujungnya itu jalannya ketutup sebenarnya. Nggak ada akses sampai ujung. Nah inilah kadang-kadang kita bingung nih mana yang asli mana yang enggak. Cuma kita berpikir positif aja. Mungkin memang jalan tembus karena kan memang konon sebenarnya kan Goa Kiskendo ini adalah sebuah kerajaan. Ada goa yang dihuni oleh 2 siluman ini kan, Lembu Sora sama siapa itu namanya, Mahesasura. Nah jadi Subali Sugriwa. bukan, asal mulanya 2 ini kan. Nah dia ceritanya mau merebut Dewi Tara dari Kahyangan, mau dikawinin karena Dewi Tara kan paling cantik tuh bidadari. Nah Batara Guru panik, dipanggillah Sugriwa sama Subali untuk siapa yang mampu merebut kembali Dewi Tara akan saya nikahkan gitu. Makanya dia orang berdua serang ke situ dan akhirnya singkat cerita menang. Nah terus dengan terjebaknya Resi Subali di dalam itu, Sugriwa pikir karena kakak gue udah mati nih, tutup tuh goa, dihantam dia pergi ke Kahyangan dinikahin. Nah udah gitu pikir ya udah pas Subali keluar ke Kahyangan lo udah nikah, ya udahlah. Terus dijelaskan kan, gue kira lu udah
mati karena darah yang keluar kan putih dan merah gini. Akhirnya udah. Nah, cuma karena ribut lagi karena difitnah sama Rahwana. Dibilang katanya, Resi Subali itu Sugriwa disiksa lo. Karena Rahwana berguru sama Subali. Disiksa tuh katanya Dewi Tara tuh sama Sugriwa. Marah dia tegor adiknya. Nah, ditegornya cuma udah emosi banget. Nah, Rama ngelihat begitu, tersinggung di panah Resi Subali. Itu ceritanya. Jadi akhirnya Sugriwa lah yang tinggal di Goa Kiskendo. Jadi dia kayak kalau Dewa cerita Sun Gokong mah dia jadi raja kera di situ gitu. Nah, jadi banyak orang bingung cerita ini kan Ramayana. Ramayana kan di India, enggak. Ramayana sebenarnya ada di seluruh dunia. Nah, salah satunya ada di Indonesia ini. Gitu. Ternyata di mall juga ada kan Ramayana. Itu jual baju. Ya. Nah, ngomong-ngomong baju. Ngomong bagus ya masuknya. Ngomong-ngomong baju. Ngomong-ngomong baju. Apa yang dihadirkan Asla di sini sebenarnya? Oh, kalau Asla sendiri yang paling dia menjual kayak kaos untuk kayak model distro lah bisa dibilang. Dia di print gitu, ada kaos oversize juga, terima custom juga. Lebih ke kalau bahasa dulunya konveksi kali ya. Konveksi. Coba ambil satu ini. Nah, ini kan akan jadi pertanyaan ini sebenarnya, Di. Ini apakah Asla ini seperti distro lainnya yang nyomot-nyomot gambar? Oh enggak, ini kita beli gambarnya. Oh, ini kita dibeli ya? Beli. Betul-betul beli dari website kreatornya ya? Nah, dari kreatornya. Tuh, kita nggak asal-asalan loh. Orang kan biasanya nyomot-nyomot, ini kita langsung beli. Jadi Asla bermodal ya? Iyalah. Walaupun asal laku, tapi dia bermodal. Asal laku tapi nggak salah-salah. Ya, bagus nama. Bagus. Nah, ini bahannya apa nih? Yang bikin apa? Menarik apa? Untuk ini kita pakai bahan katun. Bahan katun Kambet 30S atau 24S gitu. Nah, banyak orang yang jual di pasaran itu dengan harga murah, ternyata katunnya katun PE. Jadi katun PE itu ketika dibakar dia plastik. Oh, di sininya? Enggak, bahannya kalau dibakar dia kayak plastik. Itu katun PE. Oh, bahannya yang dibakar. Kalau katun ini dibakar ya habis deh. Oh, jadi beneran katun. Beneran cup ini ya. Oke. Nah, itu dia. Asla Clothing. Kita teman-teman bisa. Oh ya, apa ininya? IG-nya Asla Clothing juga. Di ting nanti. Ting. Nah, di sini ada tingnya. Nggak usah ting begitu. Biar ada kerjaan editornya. Asla Clothing di mana? IG? Ada di IG, ada di Shopee. Gitu. Oh, di Shopee udah ada? Udah ada dong. Oh, tadi dengar di yang hijau udah ada? Tokped udah? Belum, untuk alamatnya sudah ada. Cuma untuk diupload di Tokped belum. Cuma di TikTok sudah ada. TikTok sudah ada. Dan juga kalau teman-teman mau lihat TikTok, kita banyak BA-nya ya, brand ambassador. Ada reseller kita juga, Donat Shop. Salah satunya Donat Shop, Senjaseta. Juga saya, kalau di TikTok saya juga ada, kadang-kadang saya promo. Di Beat DJ juga ada, di live TikTok. Iya, Beat DJ juga ada. Salah satu sister company kita ya di Kasino Podcast. Oke, the best. Oh iya, sekalian ini nih. Mau kasih lihat yang lain nggak yang itu? Enggak, kita juga ada support salah satu pencarian idol di Palembang. Oh iya, teman-teman kan ini tayang kan nanti Sabtu. Nah, ini acaranya kapan? Audisinya dimulai 24 September 2022. Finalnya 25 September 2022. Untuk orang-orang Palembang yang mau ikutan pencarian bakat idol mungkin bisa ke sana langsung. Di Plaza Indah Mall Palembang. Plaza Indah Mall Palembang. Ya, teman-teman, tanggal 24 audisi, tanggal 25 final. 24 September ini. Iya. 25 final. Iya. Udah cepet amat. Audisi 24 25 final. Wow, mungkin sehari full kali 24. Ya sewa mallnya kan juga mahal. Oh iya benar-benar. Berarti dia di Asla Clothing mensponsori salah satu sponsor di acara ini. Idola Palembang. Oke. Nah, Idola ini nyari apa dia? Nyari penyanyi, nyari bintang film? Semua bakat mungkin. Oh, semua bakat. Dari mungkin ada yang nyanyi, dari apa. Oke. Oke, nah, pertanyaan saya terakhir yang saya sering tanyain ke semua orang.
apa yang membuat Asla berbeda dengan yang lain? Yang sehingga kita mau beli? Mungkin pertama bahannya. Kita bukan bahan yang cuma yang sekedar biasa aja sih, lebih premium. Mungkin lah maksud lu polyester kali ya, bahan yang Iya, dikenakan? PE. Karena PE kan, itu. jadi semua orang sekarang gini, dia orang jualnya tulisnya depannya tulisnya katun. Padahal katun kan mungkin di katun PE, katun kambet, itu banyak-banyak ternyata. Kayak kemarin gua ada beli contoh lah di salah satu itu apa TikTok, gua coba beli bahannya karena dia jual cuma 30 apa 40 ribu udah sama sablon dan ternyata pas dibakar ya katun PE bahannya. Ini kita boleh soal diadu soal inilah printnya juga, printnya tebal. Dan yang penting salah satu kelebihan Asla Clothing adalah bisa custom. Custom. Nah, Custom pastikan, selama gambarnya high res ya. Kalau nggak high res kita nggak mau, kenapa? Karena akan hasilnya jelek printannya. Yang ada ntar ngerusak nama kita. Ya, betul sekali. Ya, jadi bener-bener nggak semua di ini ya, karena kan memang banyak juga yang masuk ke Asla Clothing minta dibikinin, tapi ternyata gambarnya tidak high res. Dia gambarnya pakai JPEG udah itu nggak beli di Google. Nah, itu jangan nyolong juga. Jadi kalau bisa kita harus bukan kalau bisa minta izin sama orangnya. Kalau mau bikin karyanya di kaos kita, izin dulu. Kalau diizinkan bikin. Tapi gue pernah tuh izin tuh, nggak dijawab sama orangnya. Nah, itu mungkin dia Ada sombong. salah satu gambar kan, ada salah satu orang kreator buat. Gue bilang, gambar lu boleh gak gue pakai untuk di sablon baju gue? Ternyata, dia nggak balas-balas. Berapa lama itu mungkin dia lagi Udah sibuk? Udah semingguan. Tapi dia bisa upload story. Oh, Dia kasar ya. upload post baru, balas komen orang bisa. Nah, makanya itu ya udah, karena mungkin karena nggak diizinin ya udah kita nggak pakai juga. Atau dia bodoh, dia nggak bisa ngebuka itu. Jadi kan sebenarnya kalau kita belum follow-followan atau kita cuma follow doang ke dia, terus kita tulis pesan masuk ke satu inbox kalau di Instagram Ya, yang ada primary, ada general. iya, Kita ada bisa yang pilih. orang nggak bisa lihat, cuma ternyata ada tulisan request aja gitu. Jadi kita klik ini baru kita tahu siapa yang message kita sebenarnya. Nah, makanya itu kan mungkin karena nggak dikasih izin ya udahlah. Ya paling nggak sebenarnya ngomong aja sih, izin nggak izin kan jadi enak ya. Karena ini- Jangan nanti kalau kita udah giniin, kan diam kan berarti ya. Ya nggak? Kalau kita okein, toto keluar baru marah-marah, tuntut-tuntutan. Karena kreator ini sebenarnya dia pelukis, pelukis digital. Ya. Nah, banyak lukisan, gambar-gambarnya bagus-bagus. Iya. Tapi ya sayang karena dia nggak mau. Padahal kalau kita ini kan kita ada kredit by dia juga. Nah. Nggak mungkin kita tinggalin juga kredit by dia. Iya kan? Gitu. Dan juga kita kan bayar Pak, gitu loh. Bukannya kita gratis. Nanti jangan kalau udah diambil, baru ngoceh-ngoceh sosial media. Oh, gambar gue diambil kayak seolahnya, wow dia ini banget gitu, dijolimi banget. Tapi kita udah ngomong, tapi dicuekin, gimana dong? Ya nggak? Bisa jadi, mungkin banyak orang seni emang nggak butuh duit. Gitu. Ya itulah. Nggak butuh duit, bukan. Butuh sebenarnya, cuma acu-acu butuh. Nanti kalau udah kasus, baru tuntut-tuntutan, sosok miliaran-miliaran. Berak. Ada orang jual kaos untungnya miliaran, Pak. Ya udah, sudah dipakai lagi, ditaruh lagi situ. Ada model apa aja tuh yang bisa dikasih lihat teman-teman nih? Wah, Yang keren-keren. banyak sih. Ini hanya beberapa doang. Nanti kita akan keluar lagi 30 desain. Oh. Dari model oversize sama kaos biasa. Tuh belakang apa beruang juga? Ada beruang elo. Jangan yang beruang-beruang. Ada lagi nggak yang Ada lain? zombie-zombie, cuma ini belum begitu banyak. Oh. Nanti kita ada lagi apa? Nah, ini kan bagus ini. Kayak apa? Kasih lihat teman-teman nih. Kayak quotes juga ada nanti. Hmm. Quotes motivasi. Iya. Quotes kita baru intern aja ya, orang dalam ya, ada quotes. Nah, ini oversize nih. Ini yang Oh oversize. iya, L-nya gede nih. Kayak Excel ya? Iya, ini yang oversize. Gitu. Kalau yang tadi kan ini kan kaos biasa nih. Untuk kita di biar. Jadi printnya bilangnya apa nih? DTF. DTF. Untuk kelas print ini udah paling tinggi tintanya. Gitu. Oke, mantap. Tadi kita sudah ngobrol banyak soal perjalanan kita ke ke Semarang, Surabaya dan Jogja. Ya, dan juga tentu saja ada Asla Clothing yang hari ini Support lah. mensupport dan menghuni distro saya hari ini. Oh ya, by the way nanti kita akan buat untuk baju Casino Podcast, mungkin siapa yang beruntung. Nah, itu dia benar. Jadi nanti kita akan bagi
bagaimana ntar prosesnya ya. Cuma yang tadi baru kepikiran kalau teman-teman punya TikTok bisa add TikTok Mang Pelik Casino Podcast. Nah di situ setiap hari saya ada live santap siang jam 11, malam jam 10 itu kecuali hari Selasa. Jadi dan hari-hari saya sibuk lah biasanya. Ya. Kita akan ada bagi giveaway lah. Nanti ada giveaway-nya, misalnya apa nanti kita pokoknya pertanyaannya masih berhubungan dengan Casino Podcast. Oke, sip. Gitu dengan video atau dengan bintang tamu. Jadi silakan teman-teman yang punya TikTok untuk add kami di Mang Pelik Casino Podcast. Ting. Nah di situ nanti kita teman-teman mau ngobrol-ngobrol, mau kasih saran, mau kasih kritik, mau ngasih duit, ngasih gift, ngeluarin unek-unek, curhat, pansos silakan. Asal jangan ngeluarin tai aja ya, jorok ya. Agak jorok ya kalau gitu ya. Dan yang istimewanya jam 12 malam sampai jam 3 itu kita bergabung dengan PKP, Pemuda Kena Pajak. Kita akan ngobrolin banyak banget hal-hal mengenai tentu saja hiburan-hiburan lah ya. Jalan-jalan, film, apapun yang berhubungan dengan konten kami di Casino Podcast, teman-teman. Oke, kalau begitu sampai jumpa di edisi besok bersama Della, si cantik jelita co-host saya ini. Ya, mungkin udah butek lihat co-host saya yang laki. Udah capek. Besok kita bertemu dengan Della. Dan juga minggu depan Mbak In di Fatarot akan bisa bergabung lagi bersama kita di sini. Oke, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Dah. 2020年なんか全部大丈夫じゃなかったもう言葉避けつな美を